Selamat malam, kenalkan nama saya Pasya Masih Pratama, dan pada malam ini saya akan menjelaskan tentang kode yang saya buat di CS kemarin. Nah, jadi CS kemarin kita buat tiga kode, yakni ada kode score service, kemudian ada score controller, dan juga kode head controller. Head controller ini. Nah, terus kita langsung masuk aja langsung di score service. Jadi score service ini itu bisa dikatakan sebagai kode buat menjalankan logikanya. Jadi ya logika kayak apa misal kayak buat manggil skor tertinggi pemain dan segala macam gitu. Langsung aja yang dimana di score service ini itu kita membutuhkan beberapa repository atau data-data itu seperti score repository ini, database dari score, repository database dari player, service buat update buat update statis bukan statis statistik itunya lah dari player ya gitu. Kemudian terus juga yang public read score ini buat bikin buat skor baru. Jadi ya ini buat skor baru, dimana ini bakal nyari ID player dulu, apakah ada atau enggak. Kalau misalnya ada bakal nge-save dan juga nge-update beberapa stats. Nah, kemudian langsung aja ke CS di sini. Di sini langsung get higher score by player ID. Jadi get higher score by mana tadi? Get higher lah. Ini get higher score by player ID. Jadi dia bakal ya parameternya UID player ID parameter sini ada. Jadi dia bakal manggil repository find highest, cari skor tertinggi berdasarkan player ID-nya, dan kemudian bakal ngecek apakah daftar skor itu kosong apa enggak. Kalau misalnya kosong ya kosong, kalau misalnya kosong ya delete optional off. Ya bakal di ini yang enggak kosong itu bakal dikasih skor tertingginya itu berapa gitu ya, di sini. Kemudian ada ngambil skor di atas ambang batas nilai, get above value. Jadi bakal ya sama, dia bakal manggil repository find by value greater than. Jadi nyari skor berdasarkan di atas skor berapa gitu, main skor. Kemudian dia langsung nyari, dia panggil skor terus langsung return gitu. Dan kemudian daftar skor, get recent score, ya sama kayak atas, dia manggil terus langsung aja return karena dia memang udah dari score repository-nya. Kemudian get total coins by player ID, ada parameter UID player ID dari ngambil player ID juga. Kemudian bakal pertama manggil ada score repository buat buat mendapatkan total score by player ID-nya dengan menggunakan integer. Dia hasil darinya itu disimpan di integer. Kemudian dicek apakah kalau misalnya dia null, dia itu ada atau enggak. Kalau misalnya null ya kita balikin ke 0. Kalau misalnya enggak maka akan dikembalikan total gitu. Kemudian lanjut ke menghitung jarak, sama kayak atas, panggil dari score repository, terus yang panggilan get total distance by player ID-nya yang kembali disimpan di integer, terus sama dicek pengecekan dari 0 ya begitu. Kemudian update score parameternya ada 2. Jadi UID score ID sama update skor yang baru begitu. Jadi yang pertama kita bakal manggil skor ID-nya buat ditaruh ke skor yang sudah ada dulu. Tapi dan juga bakal ngecek apakah skor ID yang sudah ada itu ada atau enggak. Kalau misalnya enggak maka ya kita runtime exception. Kemudian udah main bawah. Kemudian bakal dicek dia update itu update yang update get value, coins collector, jumlah koin,
atau update jarak yang ditempuh begitu. Jadi bakal dicek satu-satu update skor, bakal update skor yang mana. Kemudian setelah dicek maka bakal dikembalikan, bakal di save existing skor yang ada, bakal di membalikan ke skor repository yang di atas. Kemudian delete itu tuh. Kemudian delete score ini tuh ya dia buat ngapus skor, dia manggil dari score ID ini yang dimana dia score ID-nya itu dia manggil dari score repository itu access by ID, bakal dicek apakah ada atau enggak score ID, bakal dicek dulu apa score ID apa enggak. Kalau misalnya enggak ada ya bakal dibalikin, enggak bakal ada skor. Kalau misalnya ada ya udah skor bakal ngapus ID itu di score repository tersebut. Kemudian bakal ngapus score ID itu tersebut. Kemudian delete score ID bener deh ya. Jadi yang dibuat skor yang bawah juga sama kayak atas, tapi bedanya kalau yang ini tuh dia ngapus berdasarkan player ID. Ya yang atas berdasarkan ID, score ID, yang di bawah berdasarkan player ID. Dia bakal manggil player ID-nya, kemudian bakal taruh di list score, kemudian bakal dihapus skor dari player ID tersebut gitu. Kemudian lanjut ke selanjutnya, yakni score controller. Ya score controller ini tuh dia controller jadi yang file controller ini tuh dia buat sebagai end tuh buat link endnya gitulah. Jadi kayak Postman itu kalau setiap dijalanin dia pasti bakal masuknya ke controller dulu. Jadi kalau yang controller ya ini kan import, dia bakal import beberapa Spring Framework, terus juga karena dia kontrol skor, jadi import skor sama skor service-nya gitu begitu. Kemudian ini buat request mapping itu buat link buat end linknya itu buat ya gimana di Postman-nya gimana dia ngakses ke sininya begitu. Kemudian di private score ya dia bakal nyambungin ke score service-nya ya dia bakal nyambungin ke score service-nya gitu, karena dia bakal buat ngajutin ke score buat ngajutin ke score service-nya begitulah. Kemudian buat skor baru itu Postmap menggunakan request create bentar di sini nggak kelihatan, maaf. Kemudian ke create score, jadi dia bakal menggunakan post mapping dan juga ya dia dimana kita bakal buat skor baru, dan dengan yang dimana kita request dari body dari Postman itu skor yang bakal dibikin. Jadi kita bakal dengan menggunakan metode try catch, kita bakal coba nge-create score, dimana kita bakal nge-create score dari yang score service ya, yang dari kode sebelumnya yang score service di sini. Kemudian create score, kemudian kalau misalnya berhasil bakal di return dengan respon bahwa skornya sudah created. Tapi kalau misalnya body requestnya salah, misal variable salah gitu bakal balikin bad request gitu. Kemudian mengambil semua skor get all score ini ya udah dia bakal kalau misalnya get all score dia bakal ngambil semua skor yang ada. Terus kan karena get all score jadi kita pakai get mapping, karena kita meminta data bukan bukan masukin ke datanya gitu. Manggil get all score yang dimana bakal manggil dari score service, kemudian setelah udah dapat bakal di return di respon entity dengan semua skor yang ada. Kemudian yang selanjutnya get score by ID, sama yang atas kita pakai get mapping karena dia ngambil yang get score by ID kita tapi dia jadi di link itu kita tulis juga skor ID-nya berapa gitu. Terus kita bakal
kemudian bakal manggil score service get score by ID, kemudian bakal ngecek apakah score ID itu ada atau enggak. Kalau misalnya ada ya kita return, kalau misalnya enggak ada kita cari kita respon dengan not found begitu. Kemudian memperbarui memperbarui update score kita put mapping. Jadi ini tuh agak beda, di atas post mapping sama put mapping. Jadi yang bedakan kalau yang di atas ya, yang create score itu dia benar-benar baru. Kalau misalnya put mapping dia nge-update score yang sudah ada gitu. Jadi kita dia bakal menaruh di score ID yang udah ada, kemudian bakal masuk request body yang score yang baru. Kemudian bakal coba dia bakal nyoba nyari score ID-nya bakal diupdate apa, kemudian bakal diupdate score ID-nya. Kalau misalnya nggak ada ya udah not found begitu. Kemudian selanjutnya ada menghapus score berdasarkan ID, jadi delete score. Nah, jadi karena ada score dia bakal kita pakai anotasinya mappingnya delete mapping. Jadi delete mapping dari endlingnya itu dari score ini. Ini atas juga karena atas juga score berdasarkan score ID yang ininya. Kemudian variable-nya ya score ID tersebut yang bakal dihapus. Kemudian ya try catch sama juga try catch. Kalau misalnya ketemu ya udah delete score ID itu. Kemudian sukses. Kalau misalnya nggak ketemu ya udah not found begitu. Kemudian lanjut ada score ID by pemain, by player. Ini mengambil score jadi get mapping. Ya udah, kalau get mapping ya sama kayak get mapping yang di atas. Ya udah kita request dari score service yang get score by ID, kemudian kemudian di return gitu. Itu kalau misalnya ada ya udah dikembalikan gitu ya. Terus get leader, get score by player ID, get score by player order. Kalau ini sama kayak di atas tapi cuman diurutkan begitu. Jadi kalau misalnya diurutkan ya udah sama, kita ambil dari ID-nya, ambil dari score service, score service by player ID order, ya inilah yang sudah terurut, kemudian direspon kemudian bakal nge-return yang sudah terurutnya. Kemudian leaderboard sama get mapping, dia bakal nge-request ininya jadi jumlah yang bakal jumlah top ininya lah, top leaderboard ininya, jumlah yang paling banyaknya. Terus request param ini itu digunakan buat membatasi berapa banyak list yang bakal di ininya. Kemudian di return juga sama. Kita score by player ID sama kayak yang sebelumnya. Ya, jadi ini skor tertinggi dari player ID tersebut, tapi karena ini sama, ambil dari score service ya inilah. Terus mencari ID-nya ada atau enggak, if else gitu. Kemudian get score above value, di atas value minimalnya ya sama, dia bakal manggil dari ini ya, terus bakal ngerespon. Terus get recent score, itu dia skor terkini ya sama, get recent score juga di respon. Terus get total score by player ID ya dia sama juga, get total coins by player ID, jadi dia bakal manggil total coins dari player ID tersebut, variable dari player ID-nya itu. Kemudian ini tuh karena hasmap dia karena dia dimintanya hasilnya dan JSON body, jadi kita pakai ini hasmapnya gitu player ID sama total coinnya gitu begini. Kemudian bakal direspon. Kemudian yang total distance juga sama, tapi cuman bedanya ini tuh jumlah distance-nya, kalau atas jumlah koinnya ini jumlah distance-nya. Kemudian yang terakhir adalah menghapus semua skor pemain, yang dimana ini delete mapping. Jadi karena dia ngapus jadi dia pakainya delete mapping. Kemudian kita gunakan ini score save manggil dari variable ini. Kemudian kita melakukan dari score service bakal melakukan penghapusan. Kemudian responnya udah dihapus gitu. Ini udah berapa menit ya? 16 menit. Oke, cepet aja.
Kemudian health. Aduh ya Allah. Health controller. Health controller singkat aja. Nah nih, health controller sama, intinya sama juga kayak tadi, apa mappingnya ini apa .health ya. Terus implementasinya buat health check ini, buat apa, kayaknya health belum ada ya, health service gitu-gitu kayak belum ada. Jadi kayak dia di ini tuh nggak kayak ya, dia nggak ngimpor kayak apa, kayak sebelumnya Score Service dia nggak impor soalnya dia belum ada apa-apa, jadi dia kayak langsung di ininya gitu. Jadi kayak kita ada health controller, apa, health check ya, apakah backend sedang oh enggak, apa sih, oh ini dia ngecek apakah ini jalan atau enggak health ininya begitu. Ini bakal ngecek apakah ini backendnya jalan atau enggak gitu. Terus yang bawah buat ngecek info, ya info dari backendnya, maaf, dari backendnya kayak aplikasinya, ya deskripsi begitu singkat aja. Jadi bakal ini semua. Kemudian kita bakal coba ngetesting melewat apa dengan Postman. Ngetestingnya kita buka ke backend aplikasi, kemudian kita bakal nge-run, executing, jalan, waktu dikit, 18 menit. No. Aku pause dulu. Oke, lanjut karena waktunya maaf agak ini. Jadi kita udah jalanin ininya, apa, pertama jadi gimana pakai postmannya. Ini udah di run. Jadi nyara pakai postmannya. Jadi ini tuh apa, pertama kita bikin username dulu kan. Kalau bikin username ya udah kita masukin API ke playernya. Karena kenapa player, karena ini ada di sini request mappingnya API player, kemudian kepencet jadi di ya nge-create player ini. Nah terus kita coba bakal langsung send aja username ini dem. Aduh maaf, oke, kesalahan dikit. Jadi tadi ternyata typo, jadi nggak boleh ada typo kayak gini, itu bakal ngebuat ini jadi ya gitulah, apa, error. Jadi ini username kita ya, jadi ini udah kelihatan username udah masuk. Nah kemudian yang kedua adalah kita disuruh ini CS yang kemarin, kita disuruh apa, buat skor, buat berdasarkan player ID yang udah ini. Jadi karena waktunya terbatas, jadi kita langsung masukin aja. Jadi kita bakal masuk ke ini API scores. Kenapa API scores? Karena dia ada di controller sini. API score karena kita ngebikin baru, jadi dia bakal dari sini, kita bakal langsung masuk ke sini begitu ya. Kemudian kita bakal copy linknya. Ingat karena ini karena dia agak apa, jangan sampai salah. Kalau misalnya salah bisa not found ininya. Kemudian kita masukin kayak gini, terus kita paste. Kita bakal masukin. Nah kita udah kayak gini, udah kelihatan apa, udah masuk. Ini bener gak ini? Ya dia udah masuk ininya gitu, score player ID-nya begitu ya. Kemudian kalau misalnya kita pengen ngecek, kemudian kita coba ngecek berdasarkan username ya. Kita bakal coba ngecek di sini. Waduh, ada yang salah sebentar, maaf. Maaf. Nah, method not sebentar. Oh maaf, tadi ada kesalahan. Jadi misal jadi tadi di post kan dia memang buat masukin yang baru-barunya username, kayak score username baru gitu. Nah karena ini kita bakal nampilin, jadi kita pakai get. Nah kita masukin API players username, jadi dia bakal player username. Nah di sini kita bakal, kalau misalnya kita masukin ini, kita bakal bakal munculin semua yang udah kesimpan di repository ini. Kemudian bakal munculin kayak player ID, username, high score, coin, dan sekian begitu sih. Jadi ya sekian penjelasannya, kayaknya bakal dipercepat karena speednya bakal di speed up. Jadi sekian, terima kasih.